Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Pada hari ini, kita bersama-sama akan melakukan pembahasan SKB materi seleksi kompetensi bidang untuk administrasi perkantoran. Saya melihat ada beberapa komentar di kolom channel untuk membahas administrasi pertanian. Tapi saya tidak ketemu, tapi ini generalnya. Secara umum, administrasi ini seperti ini. Untuk mungkin kejuruan atau lebih spesifik seperti administrasi, misalnya di pemerintah daerah, atau di pertanian, atau mungkinnya di perindustrian, bisa menyesuaikan dengan melihat job desk kalian yang ada di undang-undang ya. Biasanya ada undang-undangnya tersendiri untuk jabatan formasi kalian. Langsung saja soal yang pertama. Hal-hal berikut ini termasuk dalam pokok-pokok perjanjian kerja kecuali A. Penempatan, B. Tunjangan, C. Uang muka, D. Jaminan sosial, E. Job desk. Jawaban yang tepat adalah C. Uang muka. Perjanjian kerja memiliki arti sebuah perjanjian antara buruh atau karyawan dengan seseorang yang memberikan kerja. Adapun isi perjanjian tersebut mencakup hak, kewajiban, dan juga syarat pekerjaan yang akan dikerjakan oleh karyawan. Jadi kecualinya adalah uang muka ya, uang muka itu atau down payment ya, atau DP. Karena kita belum bekerja, tak sepatutnya kita dimintai uang. Kita bekerja pun biasanya tidak dimintain uang ya, seharusnya. Jadi hati-hati jika ada rekrutmen yang memintakan uang di awal, belum proses seleksi saja sudah memintakan uang, seperti mungkin uang transport atau uang yang lainnya, konsumsi dan lainnya harus agak dicermati ya, apakah rekrutmen itu benar. Surat lamaran kerja yang dibuat oleh seorang pelamar dinyatakan berhasil apabila pelamar A. Dipanggil untuk datang, B. Mendapat jabatan yang dikehendaki, C. Mendapat surat panggilan untuk tes, D. Dipanggil untuk wawancara, E. Mendapat balasan surat. Dianggap berhasil jika B. Mendapat jabatan yang dikehendaki. Jadi jika kita menulis surat, ya mungkin kita mendapat balasan. Tapi apakah benar kita akan diterima bekerja di situ? Belum tentu kan? Ada tahapan-tahapannya, seperti misalnya bisa psikotes dulu. Setelah psikotes baru nanti interview. Interview dibagi mungkin ada dua ya, umumnya HR dan user. Apa bedanya? Kalau HR ini HRD yang interview, jadi bagian human resource, dan biasanya ini adalah gelar sarjana psikologis yang interview kita. Jadi dia akan melihat tata bahasa kita dan ekspresi atau mimik wajah kita dan gerakan tubuh kita saat kita interview. Baru kalau kita lulus HR, baru kita akan di ke interview user. User ini adalah pengguna kita atau manajer kita yang akan memakai kita. Contohnya kalau misalnya kita ditempatkan di bagian misalnya ya finance, jadi nanti yang interview kita sudah pasti manajer finance dan biasanya udah kejuruan seperti jurusan kuliah kamu. Jadi kalau finance nanti akan yang ditanyakan keuangan, misalnya akuntansi biaya dan lain-lainnya. Berikut merupakan kelengkapan atau lampiran surat lamaran pekerjaan kecuali ya: A. Daftar riwayat hidup, B. Ijazah atau STTB, surat tanda tamat belajar, C. Pas foto, D. Surat keterangan dokter, E. Surat izin orang tua. Jadi kelengkapan lampiran lamaran pekerjaan ini kecuali adalah yang E. Karena kita bukan anak kecil lagi, kita tidak perlu persetujuan orang tua lagi karena kita sudah dianggap sebagai orang yang sudah memiliki KTP 17 tahun ke atas. Oleh karena itu kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Jadi kita tidak perlu lagi adanya surat izin orang tua.
Daftar riwayat hidup ini bisa resume, resume atau CV ya, kurikulum vitae, tergantung. Ini agak sama mirip-mirip dikit ya, CV dan resume, bisa kalian googling saja. Kalau ijazah atau STTB ini ya kalian tahu ijazah SMA, SMP, SD, S1, D3, D1, D2, itulah namanya ijazah. Pas foto biasanya antara 3 kali 4 atau 2 kali 4 ya. Surat keterangan dokter ini diperlukan untuk biasanya surat keterangan sehat ya. Kalau kita tidak menderita penyakit yang parah. Next, berkas file atau arsip yang perlu disimpan karena kegunaannya akan habis setelah selesai dibaca. Maka arsip demikian digolongkan: A. Vital record, B. Useful record, C. Non-essential record, D. Non-vital record, E. Non-useful record. Jawaban yang tepat adalah yang C. Non-essential record, merupakan berkas file yang akan habis setelah selesai dibaca ya kegunaannya. Kalau vital record atau warkat yang sangat penting, yaitu warkat yang mempunyai nilai sangat penting bagi organisasi atau instansi. Untuk itu, warkat jenis ini perlu disimpan secara terus-menerus atau abadi selama organisasi itu berdiri. Contohnya mungkin surat izin perusahaan dan lainnya sebagainya ya. Kalau useful record itu warkat berguna, yaitu warkat yang mempunyai kegunaan biasa untuk jangka waktu yang biasa. Untuk itu, warkat jenis ini disimpan sesuai dengan daftar retensinya atau lama penyimpanannya. Biasanya di berbagai organisasi jenis warkat ini paling banyak jumlahnya. Contohnya surat-surat kantor pada umumnya. Misalnya surat penugasan, surat jabatan, dan lain sebagainya yang ada hubungan dengan administratif. Important record atau warkat penting, yaitu warkat yang mempunyai kegunaan besar untuk suatu jangka waktu yang cukup lama, 3 tahun ke atas. Untuk jenis surat ini biasanya surat-surat perjanjian sewa menyewa, jadi sewa gedung dan lain sebagainya. Suatu arsip dapat dimanfaatkan untuk menentukan kebijakan organisasi. Maka arsip tersebut berarti mempunyai nilai guna titik-titik. A. Sejarah organisasi, B. Haluan organisasi, C. Informatoris, D. Yuridis, E. Ilmiah. Jawaban yang tepat adalah yang matoris ya, maaf. Digunakan untuk menentukan kebijakan organisasi. Itulah namanya arsip informatoris. Ilmiah ini kurang tepat, ini biasanya untuk jurnal. Yuridis ini berkaitan dengan hukumnya. Sejarah dan haluan organisasi juga kurang tepat ya. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih bagi kalian yang masih setia untuk menonton YouTube channel ini. Semoga kalian sudah masuk bulan ke-3 atau kedua lah ini, dari Maret sampai Mei, semenjak adanya social distancing atau PSBB ya. Semoga Indonesia lekas sembuh. Buku yang dipergunakan untuk menghantarkan surat ke alamat tujuan adalah A. Buku ekspedisi, B. Buku jurnal, C. Buku arsip, D. Buku klaper, E. Buku verbal. Jawaban yang tepat adalah yang A. Buku ekspedisi atau perjalanan ya biasanya. Jurnal ini biasanya bukan, ini untuk mencatat pengeluaran, ini arsip juga bukan, verbal juga bukan.
Lembaran yang dipergunakan oleh pimpinan untuk menuliskan tentang tindak lanjut dan siapa yang ditunjuk melakukan tindak lanjut atas surat atau suatu surat masuk disebut A. Lembar tunjuk silang, B. Lembar pengantar, C. Lembar pengiriman, D. Lembar disposisi, E. Lembar follow up. Jawaban yang tepat adalah yang D. Lembar disposisi merupakan lembaran yang dipergunakan oleh pimpinan untuk menuliskan tentang tindak lanjut ya. Dua sistem kearsipan yang biasa disebut sebagai sistem universal karena selalu dipergunakan dalam sistem-sistem yang lainnya adalah sistem A. Abjad dan nomor, B. Masalah dan abjad, C. Abjad dan tanggal, D. Tanggal dan nomor, E. Wilayah dan tanggal. Jawabannya tepat adalah yang C. Abjad dan tanggal. Biasanya inilah yang umum dipergunakan dalam sistem universal. Penyimpanan surat menurut sistem nomor desimal Dewey untuk surat bernomor kode 473 disimpan dalam laci titik-titik di belakang guide dalam folder titik-titik A 437 407 400, B 400 470 473, C 470 400 473, D 400 473 470, E 473 400 470. Jawaban yang tepat adalah yang B. Kalau kita lihat di sini, ini urutan ya dari yang kecil sampai yang terbesar. 437 ke 407 ini berarti salah. Ini 400, 470, 473 ini benar. Ini salah ya, besar kecil, kecil besar kecil. Ini kecil udah salah ya. Kalau saya sih mungkin logikanya ini harus berurutan ya dari yang kecil ke yang terbesar. Tapi kalau misalnya ada yang salah dalam analisis saya, bisa kalian cari sendiri di Google desimal Dewey. Ini sistemnya seperti apa. Jika arsip disimpan menurut sistem nomor terminal digit, surat bernomor kode 1324 dapat ditemukan dalam folder nomor titik-titik A2029, B24, C132, D2413, atau E2431. Jawaban yang tepat adalah yang D2413. Ini kalau saya logikanya 2413 ini karena sistem acak ya, jadi 1324. Jadi foldernya bisa ini dulu 24 baru strip ini 13. Ini kalau logika saya ya. Tapi kalau misalnya ada, pasti ada teorinya untuk sistem terminal digit. Jadi kalian bisa baca sendiri ya. Tapi kalau gampangnya sih seperti ini, 24 strip 13. Kalau ini kan 31 salah. Jadi kalau misalnya ada yang masih kurang lagu, kalian bisa cari dulu di sumber referensi buku ataupun di internet ya. Oke, terima kasih. Tak terasa sudah 10 soal untuk administrasi perkantoran. Semoga 10 soal ini dapat membantu kalian dalam SKB selanjutnya. Jangan lupa banyak belajar. Terima kasih dan sampai jumpa.